Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas soal pilihan ganda di mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Networking. Soal pertama, apa manfaat utama penggunaan database rekrutmen bagi perusahaan dalam rekrutmen karyawan? Jawabannya C, mempermudah dan mempercepat pencarian kandidat. Di nomor 2, apa tujuan utama perusahaan menggunakan sistem pelacakan pelamar? Jawabannya B, menyimpan dan menyaring informasi kandidat. Di nomor ketiga, apa tujuan lain dari sistem pelacakan pelamar selain mempercepat rekrutmen? Jawabannya A, meningkatkan efisiensi dan pengalaman kandidat. Di nomor keempat, mengapa mencari kerja perlu terorganisir saat melamar pekerjaan? Jawabannya B, supaya tidak melewatkan peluang dan menghindari kesalahan. Terus di nomor kelima, mengapa setiap pekerjaan penting dianggap sebagai peluang? Jawabannya B, untuk belajar keterampilan dan memahami bisnis. Di nomor keenam, jika pekerjaan yang diambil tidak sesuai harapan, apa sebaiknya yang dilakukan? Jawabannya C, melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan menambah pengalaman. Di nomor ketujuh, apa manfaat bagi perusahaan menggunakan kecerdasan buatan atau AI dalam perekrutan? Jawabannya B, menghilangkan evaluasi resume secara manual. Di nomor ke-8, mengapa perlu untuk memeriksa dan membersihkan profil media sosialnya sebelum melamar pekerjaan? Jawabannya B, untuk menghindari masalah yang bisa merugikan citra profesionalnya. Di nomor ke-9, mengapa penting untuk membersihkan jejak digital sebelum melamar pekerjaan? Jawabannya D, agar jejak digital mencerminkan citra profesional yang dapat dipercaya. Nomor 10, mengapa penting memperhatikan perspektif pemberi kerja dalam mencari kerja? Jawabannya B, untuk menyesuaikan harapan dan menunjukkan bahwa Anda memenuhi kebutuhan perusahaan. Di nomor 11, mengapa penting merefleksikan pengalaman masa lalu saat menulis pelamaran atau wawancara? Jawabannya C, supaya dapat menjelaskan bagaimana pengalaman membentuk tujuan dan kesiapan Anda. Dilanjut nomor 12, bagaimana cara menggunakan pengalaman masa lalu untuk menunjukkan kesiapan saat wawancara kerja? Jawabannya C, menghubungkan pengalaman dengan keterampilan yang relevan untuk posisi yang dilamar. Lanjut nomor 13, bagaimana cara menunjukkan minat terhadap masa depan dan tujuan karir Anda dalam wawancara? Jawabannya B, menjelaskan bagaimana pekerjaan yang dilamar sesuai dengan tujuan masa depan Anda. Di nomor 14, dalam konteks pekerjaan, keterampilan komunikasi lisan dan tertulis dapat membantu Anda untuk, jawabannya B, mengkomunikasikan ide, memberikan presentasi dan menulis laporan yang jelas dan efektif. Di nomor 15, mengapa keterampilan komunikasi tertulis sangat penting dalam dunia profesional? Jawabannya B, banyak pekerjaan melibatkan menulis laporan, email, dan dokumen lainnya yang harus jelas dan mudah dipahami. Nomor 16, dalam wawancara kerja, bagaimana Anda bisa menunjukkan keterampilan komunikasi lisan yang baik? Jawabannya B, berbicara dengan percaya diri, mendengarkan pertanyaan yang baik, dan memberikan jawaban yang jelas dan relevan. Di nomor 17, dalam situasi kerja, bagaimana Anda bisa menunjukkan keterampilan komunikasi dengan khalayak yang beragam? Jawabannya B, menyesuaikan cara berkomunikasi dengan audiens, mempertimbangkan latar belakang budaya, pendidikan, dan pengalaman audiens. Di nomor 18, di bawah ini adalah alasan yang paling tepat mengapa keterampilan komunikasi lisan dan tertulis penting di pasar kerja. Jawabannya B, komunikasi memungkinkan untuk menyampaikan ide, informasi, dan instruksi dengan jelas, baik secara verbal maupun tertulis. Nomor 19, bagaimana Anda dapat menunjukkan dapat diandalkan dan akuntabel di tempat kerja? Jawabannya B, selalu menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan, bertanggung jawab atas hasil pekerjaan. Nomor 20, bagaimana fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dapat meningkatkan kinerja Anda? Jawabannya B, mudah beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dan menunjukkan kemampuan untuk bekerja dengan cara baru yang lebih efisien. Di nomor 21, apa yang dimaksud dengan menjadi mandiri di tempat kerja? Jawabannya B, mengambil tanggung jawab penuh atas pekerjaan dan tidak bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan tugas. Soal nomor 22, apa yang dimaksud dengan menjadi proaktif di tempat kerja? Jawabannya B, mengambil inisiatif menyelesaikan tugas tanpa diminta dan mencari cara untuk meningkatkan pekerjaan atau proses. Di nomor 23, apa yang dimaksud dengan jaringan dalam konteks bisnis? Jawabannya adalah C, proses membuat hubungan informal dengan kontak bisnis yang saling menguntungkan. Nomor 24, manakah dari keterampilan berikut yang akan membantu Anda bekerja dengan baik dalam tim atau kelompok?
Jawabannya B, yaitu kolaborasi. Di nomor 25, manakah dari keterampilan berikut yang paling penting ketika menghadapi masalah yang kompleks dalam pekerjaan? Jawabannya adalah B, analisis situasi dan pemecahan masalah. Di nomor 26, di bawah ini adalah alasan spesifik mengapa manajemen waktu dan sumber daya penting di dunia bekerja. Jawabannya A, karena membantu menyelesaikan tugas-tugas dengan efisien dan efektif. Nomor 27, mengapa keterampilan leadership sangat penting dalam dunia kerja? Jawabannya B, karena membantu untuk memotivasi mengarahkan tim menuju tujuan bersama. Di nomor 28, mengapa aspek fleksibilitas sangat penting dalam dunia kerja? Jawabannya B, karena kita harus selalu terbuka terhadap perubahan dan siap beradaptasi dengan cepat. Di nomor 29, bagaimana Anda menggambarkan seseorang yang memiliki sikap proaktif di tempat kerja? Jawabannya B, seseorang yang mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah tanpa harus disuruh. Nomor 30, dalam surat lamaran kerja, apa yang sebaiknya tidak dicantumkan? Jawabannya adalah D, alasan meninggalkan pekerjaan sebelumnya. Di nomor 31, mengapa penting untuk menunjukkan bahwa pelamar memahami perusahaan dan tantangan bisnis perusahaan dalam surat lamaran pekerjaan? Jawabannya adalah B, agar perusahaan merasa bahwa pelamar benar-benar tertarik dan telah melakukan riset sebelum melamar. Nomor 32, apa tujuan utama dari menunjukkan kelebihan yang dimiliki dalam surat lamaran kerja? Jawabannya adalah B, agar pemberi kerja mengetahui apa yang membedakan pelamar dari kandidat lain. 33, cara terbaik untuk menunjukkan kelebihan yang dimiliki dalam surat lamaran kerja adalah seperti di bawah ini. Jawabannya adalah B, menghubungkan kelebihan dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan yang dilamar. Soal nomor 34, arti melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang meminta surat lamaran dengan format tertentu, termasuk menyertakan alasan mengapa ia tertarik bekerja di perusahaan tersebut. Meskipun Ardi sudah menulis surat lamaran yang sangat baik, ia merasa suratnya terlalu panjang dan mengandung beberapa informasi yang tidak relevan. Namun ia ingin memastikan bahwa surat lamaran yang dikirim sudah sesuai dengan surat perusahaan. Mengapa penting bagi Ardi untuk menyesuaikan tata tulis surat lamaran dengan yang diisyaratkan perusahaan? Jawabannya adalah A, setiap perusahaan menginginkan surat lamaran sesuai dengan tata tulis yang mereka tuntutkan mencerminkan kemampuan kandidat dalam mengikuti instruksi. Nomor 35, mengapa perlu mengikuti format dan gaya bahasa yang diminta oleh perusahaan dalam menulis surat lamaran? Jawabannya B, menunjukkan kemampuan dalam mengikuti instruksi dan menghormati permintaan perusahaan. Di nomor 36, apa yang harus dicapai pada paragraf pertama syarat lamaran kerja menurut pendekatan AIDA? Jawabannya adalah B, menarik perhatian pembaca dan menjelaskan alasan menulis surat. Nomor 37, bagaimana cara terbaik untuk menarik perhatian pembaca di paragraf pertama surat lamaran kerja? Jawabannya adalah A, dengan menyampaikan informasi yang relevan menunjukkan minat terhadap posisi yang dilamar. Nomor 38, menurut pendekatan AIDA, apa yang harus dicapai dalam paragraf tengah surat lamaran kerja? Jawabannya adalah B, menjelaskan kekuatan dan kelebihan pelamar secara lengkap. Di nomor 39, pada bagian interest and desire, dalam pendekatan AIDA, apa yang harus dijelaskan oleh pelamar? Jawabannya adalah B, keinginan pelamar untuk bekerja dengan perusahaan serta kelebihan yang dimiliki. Di nomor 40, menurut pendekatan AIDA, apa yang harus dilakukan pada paragraf terakhir surat lamaran pekerjaan? Jawabannya adalah B, menyampaikan secara sopan permintaan untuk tindakan spesifik dan tanggapan atas surat lamaran. 41, apa yang dimaksud dengan tindakan spesifik dalam pendekatan AIDA pada paragraf terakhir surat lamaran? Jawabannya adalah B, meminta untuk dihubungi atau dijadwalkan untuk wawancara lebih lanjut. Soal nomor 42, apa tahapan pertama dalam proses menulis resume? Jawabannya adalah B, merencanakan resume. Soal nomor 43, apa langkah pertama yang dilakukan dalam tahapan merencanakan proses menulis resume? Jawabannya adalah B, menganalisis situasi. Soal nomor 44, pada tahap merencanakan, apa yang perlu dilakukan setelah menganalisa suatu situasi dalam menulis resume? Jawabannya adalah A, mengumpulkan informasi yang relevan. Di nomor 45, jika pelamar tidak memiliki pengalaman kerja yang banyak, apa yang dapat digunakan untuk menggantikan pengalaman tersebut dalam resume? Jawabannya adalah B, menuliskan kegiatan ormawa atau pelatihan yang pernah diikuti. Soal nomor 46, jika seorang pelamar masih berada di awal karir, apa yang dapat memberikan nilai jual yang kuat dalam resume? Jawabannya adalah B, pendidikan yang relevan dan prestasi akademiknya. Di nomor 47, di bawah ini adalah alasan mengapa pendidikan dapat memiliki nilai jual yang kuat bagi pelamar yang berada di awal karir. Jawabannya adalah A, pendidikan menunjukkan potensi dan dasar keahlian pelamar. Di nomor 48, apa yang sebaiknya diidentifikasi ketika menulis resume dan menjelaskan tentang pekerjaan di masa lalu? Jawabannya adalah C, tanggung jawab, keterampilan, dan pengetahuan yang digunakan.
Nomor 49, manakah dari data berikut ini yang sebaiknya tidak dimasukkan dalam resume tanpa permintaan dari perusahaan? Jawabannya adalah B, alasan keluar dari pekerjaan sebelumnya. Soal nomor 50, data pribadi apa yang tidak perlu disertakan dalam resume? Jawabannya adalah A, riwayat gaji. Nomor 51, apa yang dimaksud dengan referensi profesional dalam resume? Jawabannya adalah B, referensi dari orang yang memiliki hubungan profesional seperti atasan atau rekan kerja. Di soal nomor 52, mengapa penting untuk menyertakan referensi dalam resume? Jawabannya adalah B, untuk menunjukkan kredibilitas dan mendukung kualifikasi yang Anda sebutkan. Soal nomor 53, apa yang menjadi ciri utama wawancara terstruktur? Jawabannya adalah B, pertanyaan disusun secara sistematis dan jawaban dicatat dalam format standar. Di soal nomor 54, dalam wawancara terstruktur, pewawancara jawabannya adalah A, menggunakan formulir dengan pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Soal nomor 55, apa yang membedakan wawancara tidak terstruktur dari wawancara terstruktur? Jawabannya adalah C, dalam wawancara tidak terstruktur, wawancara hanya menggunakan garis besar permasalahan tanpa pertanyaan tetap. Soal nomor 56, manakah di bawah ini yang merupakan ciri wawancara tidak terstruktur? Jawabannya adalah B, pertanyaan yang diajukan bersifat spontan dan fleksibel. Soal nomor 57, apa yang menjadi fokus utama dalam wawancara situasional? Jawabannya adalah B, perilaku kandidat dalam situasi kerja yang spesifik. Soal nomor 58, salah satu contoh pertanyaan dalam wawancara situasional adalah seperti di bawah ini. Jawabannya adalah C, apa tindakan Anda jika seorang bawahan datang terlambat selama 3 hari berturut-turut? Nomor 59, dalam wawancara situasional, pewawancara biasanya bertanya dengan pertanyaan. Jawabannya adalah C, mengapa? Menggambarkan skenario kerja tertentu dan menilai respons kandidat terhadap situasi tersebut. Soal nomor 60, pertanyaan dalam wawancara terkait pekerjaan biasanya meliputi. Jawabannya adalah B, ceritakan tentang pengalaman Anda saat menangani proyek keuangan di pekerjaan sebelumnya. Soal nomor 61, apa tujuan utama dari wawancara stres? Jawabannya adalah B, untuk mengidentifikasi pelamar yang memiliki toleransi stres rendah atau tinggi. Soal nomor 62, dalam wawancara stres, pewawancara biasanya akan, jawabannya adalah B, membuat kandidat merasa tidak nyaman dengan pertanyaan yang lebih tajam. Soal 63, wawancara telepon sering digunakan sebagai tahap awal dalam proses seleksi untuk, jawabannya adalah B, menilai kecocokan awal antara kandidat dan perusahaan. Soal nomor 64, apa yang dimaksud dengan wawancara massal? Jawabannya adalah B, wawancara yang dilakukan oleh pewawancara kepada beberapa kandidat secara bersamaan. Soal 65, dalam wawancara massal, pewawancara biasanya akan, jawabannya adalah C, mengajukan pertanyaan kepada seluruh kandidat secara bersamaan. 66, apa yang dimaksud dengan wawancara panel? Jawabannya adalah B, wawancara yang dilakukan oleh tim wawancara kepada satu kandidat. Nomor 67, apa tujuan utama dari wawancara panel? Jawabannya adalah A, untuk mengevaluasi kandidat dari berbagai sudut pandang. Soal 68, dalam wawancara panel, bagaimana proses penilaian kandidat dilakukan? Jawabannya adalah B, setiap wawancara menilai kandidat secara terpisah dan menggabungkan hasilnya. Soal 69, apa yang dimaksud dengan bias pewawancara dalam wawancara kerja? Jawabannya adalah A, ketika pewawancara memiliki kandidat berdasarkan preferensi pribadi yang tidak objektif. Nomor 70, apa dampak dari bias pewawancara dalam proses seleksi? Jawabannya adalah C, kandidat yang tidak memenuhi kriteria tidak akan dipilih. Nomor 71, mengapa ekspresi wajah penting dalam wawancara? Jawabannya adalah A, ekspresi wajah dapat menunjukkan sikap terbuka dan percaya diri. Nomor 72, apa yang dapat dinilai dalam wawancara terkait dengan nada suara kandidat? Jawabannya adalah C, penggunaan nada suara yang jelas dan percaya diri. Nomor 73, apa yang dapat diukur melalui daya tanggap yang ditunjukkan interview dalam wawancara? Jawabannya adalah D, kemampuan kandidat untuk menanggapi pertanyaan atau situasi dengan tepat dan cepat. Nomor 74, bagaimana menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik dan profesional dalam wawancara? Jawabannya adalah C, dengan mengungkapkan ide dan informasi secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Dan soal yang terakhir, nomor 75, apa yang menunjukkan rasa percaya diri yang baik dalam wawancara? Jawabannya adalah B, menggunakan bahasa tubuh terbuka dan menjaga kontak mata dengan wawancara. Terima kasih.